Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Ma'asyiral ibadallah, kembali kita membaca Fadhailul Quran karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaimani At-Tamimi Ad-Jadi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan bab tentang dalil-dalil yang datang dari agama ini untuk mendahulukan para pembaca Al-Quran dan memuliakan mereka. Jadi pada bagian yang terakhir sudah kita baca bab hewan. Dan kita akan membaca bab berikutnya beberapa bab yang perlu untuk kita lewati untuk menyelesaikan kajian ini. Namun saya sengaja loncat karena berkaitan dengan kepentingan kita untuk memahami lebih mendalam tentang apa yang diinginkan dari penulis kitab ini, sehingga kita melihat bagaimana yang terjadi pada umat ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan umat-umat terdahulu sebelum kita. Makanya di sini kita akan baca tentang bab qaulillahi ta'ala atau babun qauluhu ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Sengaja Syekh membawakan judul babnya itu dengan meletakkan ayat. Dan ayatnya itu tentunya sebagai pelajaran buat kita semuanya. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum ummiyun." Dan di antara mereka ada ummiyun. Allah bercerita tentang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Generasi terdahulu dari kita kaum muslimin yang Allah anugerahkan Alkitab. Dan ketika satu kaum atau katakanlah satu generasi diberikan Alkitab, itu menunjukkan kemuliaan dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian bangganya mereka mendapat kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi seperti itu, sampai-sampai mereka melampaui batas. Nahnu abnaullah wa ahibba. Kami ini anak-anaknya Allah dan kecintaan. Tidak dipungkiri ma'asyiral muslimin ibadah Allah bahwa Bani Israel itu memang memiliki kedudukan yang mulia. Allah utamakan mereka. Kita dapat dalam Al-Quran. Kita dapati berita-berita dalam Al-Quran bahwa Bani Israel itu memiliki kedudukan fadilah di muka bumi. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
Dan kami utamakan kalian di seluruh alam ini. Gak tanggung-tanggung. Tidak diberikan pada satu kaum, melainkan diberikan kepada mereka dengan Allah turunkan manna wassal, hidangan dari langit. yakni makanan-makanan yang ada lagi. Bahkan Allah sebutkan Allah turunkan surat Al-Maidah. Ya. Atas permintaan para Hawariyu yang menjadi pendamping Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ketika mereka minta diturunkan hidangan, maka Allah turunkan hidangan. Makanya disebut surat Al-Maidah karena di sana terdapat ayat di mana Allah turunkan hidangan kepada mereka. Nggak ada di umat-umat yang lain. Kita pun mendengar dari Al-Quranul Karim berita bagaimana ibunya Nabi Isa, Maryam, tak kala dia di mihrabnya, Allah turunkan rezeki pada beliau. Diturunkan rezeki kepada Maryam dalam bentuk apa? Makanan. Sehingga ketika Nabi Zakaria datang, wahai Maryam, dari mana ini? Dari sisi Allah. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Bani Israel ini. Akan tetapi kata para ulama, ketika datangnya Islam, maka mereka bukan lagi yang paling utama di muka bumi. Jadi ayat tentang ini, faddaltukum 'alal alamin, kami muliakan engkau, utamakan engkau di atas seluruh alam ini ketika risalah Islam belum datang. Ketika Islam itu datang, maka mereka semuanya harus tunduk dan patuh kepada agama ini. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu. Inna dina indallahil Islam. Selesai urusan. Mereka mau masuk ke dalam Islam, fabihi wa ni'mah. Kalau tidak, maka silahkan tanggung sendiri begitu akibat yang apa perbuatan dari mereka. Dan sudah jelas. Mereka mengetahui Nabi kita alaihi salam sebagai mereka mengenal anak-anaknya. Ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita seperti ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anaknya. Disebabkan karena ciri-ciri dari Nabi kita ada di dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Maka kembali ke dengan apa yang sedang kita baca. Wa minhum ummiyuna, di antara ahli kitab itu, orang-orang yang telah anugerahkan Alkitab kepada mereka adalah ummiyun, dari kata amiyah. Yani ummiyun itu jamaknya. Dinisbatkan kepada ummi. Maknanya apa? Seseorang yang lahir dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Wallahul ladzi akhraja fi butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'an, tidak mengerti sesuatu. Sehingga namanya ummi itu adalah seseorang yang dalam posisinya lam yaqra wa lam yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Begitu. Dan Nabi kita alaihi salam adalah seorang nabi yang ummi. Dari bangsa yang ummi. Karena sebagian besar, dikatakan sebagian besar, ini ya, sebagian besar orang-orang Arab saat itu tidak mengerti baca dan tulis. Bukan berarti tidak ada yang bisa baca dan tulis. Buktinya ketika wahyu turun, ada para penulisnya. Ya. Hasan bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan para sahabat yang lainnya yang mereka menulis wahyu. Sehingga ada para penulis wahyu di zaman Nabi. Lah kalau menulis wahyu berarti mereka mengenal baca dan tulis. Termasuk ilmu hitung-hitungan. Nanti ujung-ujungnya ke arah hisab. Nantilah nyerempetnya. Terlalu jauh nyerempetnya. Nanti ada yang gak enak begitu. Hisab itu sejak zaman dari dulu ada. Ya memang dari dulu ada. Dan para sahabat tahu hisab itu, bukan gak ngerti. Umi. Inilah ciri khas
Dari bangsa saat itu, dari manusia saat itu, tatkala Allah anugerahkan Alkitab pun, mereka adalah diantaranya adalah kaum yang ummi. La ya'lamun Alkitab. Mereka tidak mengerti Alkitab illa amaniyah, kecuali amaniyah. Amaniyah dari al-ummiyah maknanya adalah mereka tidak mengerti kecuali ila amaniyah, kecuali hanya sekedar membaca. Begitu. Itu maknanya. Sehingga dimaknai ayat ini secara umum adalah orang-orang ahli kitab yang telah Allah anugerahkan Alkitab kepada mereka, ada di antara mereka itu adalah orang-orang yang nggak ngerti bacanya, nggak ngerti memahaminya dari Alkitab itu, kecuali hanya sekedar membaca saja. Sekedar membaca saja. Sehingga kalau kita melihat anak-anak yang ditalaki diajarkan, baca ini Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ngerti. Masya Allah, baca Al-Fatihah. Bagus ya. Ketika disuruh baca, ini coba, nggak ngerti. Kenapa? Mungkin itu masih, katakanlah orang anak-anak yang masih belum bisa ngerti baca tulis. Tapi dihafal oleh mereka. Ada yang seperti ini. Ada pula yang mereka memang tidak memiliki pengetahuan. Kata para ulama, ayat ini terjadi, katakanlah dimaksudkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari kalangan awamun nasnya, dari kalangan awamnya. Mereka hanya sekedar membaca saja. Mereka hanya sekedar membaca dalam keadaan tidak memahami apa yang mereka baca itu. Tidak ngerti. Ini terjadi pada mereka. Pada kalangan manusia secara umum. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang alimnya di antara mereka? Nah, inilah yang nanti diletakkan oleh Syekh sebagai hujah, sebagai dalil dari bab ini. Tatkala beliau meletakkan ayat yang terdapat, yakni di dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-5. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat ke-8, ayat ke-78, sekarang diletakkan oleh beliau dalil yang terdapat dalam surat Al-Hujurat, ayat surat Al-Jum'ah ayat ke-5. Tatkala Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Masalul ladzina hummilut Taurat. Perumpamaan dari orang-orang yang hummilut Taurat. Hummilu au kullif, yaitu menanggung. Jadi menanggung, membawa, begitu maknanya. Perumpamaan dari orang-orang yang membawa Taurat, tsumma lam yahmiluha, dan kemudian mereka lam yahmiluha, tidak membawanya dalam artian tidak mempergunakannya. Tidak berjalan di atasnya. Tidak berpegang teguh dengannya. Kamasalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaannya adalah seperti al-himar. Himar itu adalah keledai. Yahmilu asfar, yang memikul asfar dari sifar, maknanya adalah tumpukan buku, tumpukan kitab. Jadi perumpamaan orang-orang yang hamilu Taurat, yang membawa kitab Taurat, yaitu kitabnya dari kalangan Bani Israel yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu perumpamanya adalah seperti kamasalil himari asfar. Seperti himar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu dengan hewan.
maka perumpamaan itu menunjukkan jeleknya dari manusia yang diperumpamakan tadi. Itu menunjukkan kejelekan, kehinaan. Bayangkan, manusia yang Allah berikan kedudukan mulia. Allah muliakan sedemikian mulianya. Sampai-sampai iblis laknatullah itu begitu hasad kepada Adam yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Ketika Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya dalam keadaan belum ditiupkan ruh padanya, iblis mengelilinginya. Sudah timbul hasad pada iblis. Kalau dia lebih mulia dari aku, niscaya akan aku upayakan agar yakni dia hina. Dan kalau dia lebih rendah dari aku, akan benar-benar aku akan tindas. Sudah ada. Sehingga ketika Allah perintahkan, maka dia dalam keadaan tidak mau bersujud kepada Adam. Disebabkan, ana khairu min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu logika iblis. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Pertama kali makhluk yang memainkan logika, iblis. Karena menurut logika iblis, api itu lebih mulia. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan sederet hujah, alasan-alasan betapa tanah itu lebih mulia dari api. Begitu. Para ulama, Masya Allah. Satu saat nanti silakan kalian membacakan di sini. Bagaimana alasan kata kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah, tanah justru lebih mulia dari api. Begitu. Bukan tempatnya kita menjelaskan perkara itu di sini. Maka ketika diperintahkan sujud, tidak mau diangkat sujud. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, di antara bentuk amaliyah yang mendapatkan pahala adalah ketika kita menjadikan iblis itu marah, benci, jengkel, sedih. Kapan itu? Ketika kita sedang bersujud. Lebih-lebih ketika ada ayat-ayat sajadah ya, yang di sana disunahkan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Itu diantaranya akan membuat syaitan dalam keadaan meradang. Anak Adam, ketika Allah perintahkan untuk sujud, mereka mau sujud. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau sujud. Dalam keadaan seperti itu, maka dianjurkan ketika melewati ayat-ayat sajadah kita disunahkan untuk sujud, ya, untuk sujud bagi yang membacanya. Kita kembali dengan apa yang sedang kita pelajari. Itulah sifat dari yakni ahli kitab. Humilu Taurat. Mereka membawa Taurat, menunjukkan bahwa mereka paham tentang Taurat. Ini yang kata para ulama, ini ayat untuk yakni para ulama di kalangan ahli kitab. Karena mereka membawa Taurat, mereka mengerti. Beda dengan kaum yang tadi disebutkan illa amaniya, kecuali hanya sekedar membaca. Ya, sekedar membaca. Ghairu arifin, demikian kata Imam kata Abdul bin Abbas tentang makna amaniyah. Ghairu arifin, ya. Di kitab tentang Alkitab ini tidak ngerti, hanya membaca saja. Sedangkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha, ini adalah orang-orang yang dari kalangan ahli kitab, dari kalangan para ulamanya, mereka mengerti apa yang mereka baca, memahami, akan tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Nah, ini maksudnya. Maka perumpamaan orang seperti itu sungguh sangat buruk. Allah sebutkan seperti himar. Diperumpamakan dengan binatang. Atau seperti ketika Allah menyebutkan seseorang yang tidak, yang punya akal, punya pikiran, punya hati, punya mata, punya telinga, tapi perangkat yang demikian hebatnya itu tidak dimanfaatkan.
Kan. Ada hatinya? Ada. Ada matanya? Ada. Ada telinganya? Ada. Tapi tidak dipergunakan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk membedakan yang hak dan batil. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak dipergunakan untuk memandang. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Ini perumpamaan yang sangat vulgar dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka-mereka yang memang tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan seperti itu. Itulah mereka seperti binatang ternak. Bayangkan, seperti binatang ternak. Balhum abol. Bahkan mereka lebih hina lagi, lebih sesat lagi. Na'udzubillah. Ini lihat ma'asyiral muslimin ibadallah, perumpamaan dari Allah kepada manusia diperumpakan seperti binatang disebabkan karena itu sebuah kehinaan yang sangat mendalam. Oleh karena itu pelajaran buat kita semuanya tentang masalah ini. Maka ahli kitab seperti itu. Kenapa? Karena mereka membaca, memahami tapi tidak mengamalkannya. Maka ini pelajaran ma'asyiral muslimin ibadallah untuk kita umat Islam. Sekiranya kita bisa membaca Al-Quran, maka ini adalah merupakan sebuah kenikmatan. Setelah itu kita juga mentadaburinya, mengerti makna-maknanya. Allah mudahkan, terutama zaman kita sekarang ini. Ketika kita membaca, ini apa maksudnya? Tinggal ditekan, diklik, maka muncul terjemahannya. Muncul tafsirnya. Allah mudahkan. Maka pelajari itu. Setelah itu, tentu kita amalkan. Jangan sampai kita hanya sekedar membaca, memahami, namun kita tidak mengamalkannya. Al-Quran bahkan hanya sekedar jadikan pajangan. Al-Quran hanya sekedar tulisan. Al-Quran hanya sekedar kebanggaan penggabaan. Tapi dalam bentuk amal justru kita tanakut, bertentangan. Banyak yang terjadi seperti itu ma'asyiral muslimin ibadallah. Begitu demonstratif di tengah-tengah kita. Banyak orang-orang yang kita berharap tokoh ini memberikan bimbingan sebagai panutan, yang ada justru mengecewakan. Diseru untuk melakukan amal-amal soleh, tapi justru amal soleh itu hanya diserukan kepada mad'u, kepada para pengikutnya, kepada yakni masyarakat secara umum. Adapun dirinya dalam keadaan jauh meninggalkan Al-Quran, maka ini adalah merupakan tamparan buat para duat, buat para penyeru kepada agama ini, buat para khatib, juga para ustadz, ya para alim, sebab kita tidak lepas dalam kondisi seperti itu. Dan inilah yang terjadi dari kalangan ahli kitab. Mereka begitu jauh sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya pemilu Taurat, memikul Taurat, memahami Taurat, ngerti apa yang dimaksudkannya, akan tetapi mereka tidak membawanya. Tidak membawanya. Banyak hal yang seperti terjadi sebagaimana pernah saya sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Kenapa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, yakni agar Mu'adz bin Jabal menyeru kepada tauhid, karena ternyata dari kalangan ahli kitab yang mereka ngerti tentang Alkitab tapi nol botol dalam urusan tauhidullah, tidak ngerti, sehingga kata Rasulullah SAW, inna katati qauman min ahlil kitab fal yakun awwalu tad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Andanya engkau seru mereka kepada syahadat, dan beriwayat yang lain ila yuhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Fakta. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Kita tidak akan jauh beda. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengingatkan, lanat tabi'anna man kana qablakum. Sungguh, benar-benar kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Para sahabat al-Yahud wan Nasari, ya Rasulullah, apakah itu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi? Maknanya adalah apa yang telah dilakukan oleh ahli kitab, torikohnya akan diikuti oleh umat Islam. Sibron bisibri.
Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai masuk lubang biawak pun, lubang bom pun, kita akan mengikutinya. Dalam bentuk apa? Banyak hal. Dalam banyak hal. Perilakulah, akhlaklah, etikanya, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal peribadatan. Semuanya akan diikuti. Maka kita harus paham. Harus paham musuh kita. Harus paham keadaan seperti apa nih yang telah menjungkalkan orang-orang terdahulu sebelum kita. Harus paham, kita baca. Harus disampaikan juga oleh para khotib, ya, para ustadz, tentang umat-umat terdahulu. Akan terjadi. Bahkan mungkin terjadi pada kita-kita ini. Saya dan lain sebagainya. Maka kita banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Itulah kenapa kita senantiasa memohon dalam setiap rakaat di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub man huwa? Siapa yang dimaksud maghdub itu manhum? Ya, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yang dimaksud dengan al-maghdubi yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Maka memang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi. Al-ilmu bila amal. Berilmu tanpa amal. Dalam tafsir Jalalain disebutkan yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim al-Yahud. Yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Yaitu tadi. Dia ngerti, dia membawa Alkitab, tapi tidak paham, tidak mengamalkannya. Kalau seekor keledai ditumpukan padanya kitab-kitab, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, semuanya. Apakah kemudian dia akan menjadi alim? Ada keledai alim ini? Enggak. Tetap saja hina seperti keledai. Kenapa? Tidak memberikan manfaat tumpukan-tumpukan kitab itu kepada dirinya. Lah kalau ada seorang muslim, bongko ini ketika tamu datang, sudah dipersilahkan di maktabahnya, ngumpul semuanya kitab-kitab ada, jejer semuanya. Ternyata nggak ada. Orang ini amalannya dengan Alkitab yang ada pada layanfa, tidak memberikan manfaat. Walaupun di otaknya kitab semuanya. Sampai ada yang kalau orang ini dibelah kepalanya, itu isinya kitab semuanya. Nah, silahkan berbangga-bangga dengan itu. Silahkan ngomong dan lain sebagainya. Ketika tidak memberikan manfaat, tidak ditampakkan ilmu padanya, apa ini? Ya mau tidak mau saya sempat nonton juga. Benar tidak? Iya, ternyata. Saya tidak sedang apa? Meanukan tentang lehia, jauh tidak. Artinya ini sebagai contoh karena dia mencontohkan. Itu lehia itu tidak ada bimbingannya untuk umat Islam. Karena apa? Ayat-ayatnya tidak seperti itu. Dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis itu tidak seperti itu. Itu kan dalam rangka untuk menyelisih Yahudi. Sekarang Yahudinya itu udah pakai jenggotan. Jadi kita harus pangkas. Nah, ini akal-akalan. Lantas bagaimana kalau nanti Yahudinya dipangkas? Yang mau pasang jenggot. Kita nggak ada urusan dengan Yahudi. Betul, salah satunya saja. Ada untuk menyelisihi. Tapi dalil-dalil yang lain itu ada. Makanya Masya Allah. Kalau umat Islam Indonesia, taruhlah misalkan yang ikut ormas ini, itu pendiri ormasnya kalau lihat kita foto-fotonya pada jenggotan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang pendiri Persis itu, Ahwal Hasan, Hasan. Pada lihat, tapi kenapa orang-orang yang kemudian merasa ini bangga dengan ormasnya itu, justru semuanya dalam keadaan dengan penuh keberanian menyatakan ini tidak ada. Itu orang-orang Arab. Loh, itu Syekh, bukan orang Arab toh. Orang Indonesia. Kenapa seperti itu? Itu karena arogansi organisasi. Ta'assub. Ya, ta'assub hizbiyah seperti itu. Kalau dalil menyatakan dalil seperti itu, pegang. Kalau ternyata tidak mampu,
Astagfirullahaladzim. Itu saja. Jangan kemudian cari utak-atik. Bahaya. Mantap-mantap. Fakut tajandak. Begitu kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang belajar ilmu mantik, maka begini. Isbat. Untuk kan karena alasannya huyala tidak sombong. Saya tidak sombong. Maka saya ulurkan jalan saya. Siapa yang menyatakan itu sekedar sombong? Itu kasusnya dengan Abu Bakar. Sudah berupaya untuk menaikkan kain izarnya. Kata orang itu, kamu Abu Bakar banyak berpuasa. Melorot lagi. Tapi berupaya untuk menaikkannya. Beda dengan yang menentang sekarang ini. Ketika tanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar tidak sombong. Ini dijadikan, saya kan tidak sombong. Cukup dengan ucapanmu itu engkau sombong. Kalau tidak mampu, sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jangan kemudian petentengan menghantamkan dengan dalil yang kosong. Dalil yang tidak memberikan. Itu semuanya ternyata subhanallah. Saya tidak mencap bahwa mereka itu humilu Taurat atau humilu apa. Tidak. Tapi ini sebagai sebuah pembanding bahwa umat Islam akan mengikuti rekohnya Yahudi dan Nasrani dalam perkara ini. Punya ilmu, tapi berupaya dengan ilmunya itu untuk mendegradasikan dalil-dalil yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah. Demikian ma'asyar muslimin ibadah. Kita akan baca hadis yang dikatakan. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Umair bin Amir Al-Khazraji Al-Ansari. Sahabat Ansar dari suku Khazraj, Abu Darda. Banyak dikenal oleh kita. Kata beliau radhiyallahu taala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasukhasu bibasarihi fasakhisa bibasarihi. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW fasakhusa itu yakni rafa', mengangkat pandangannya bibasarihi, ke langit. Rasulullah SAW mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian kata Rasulullah SAW, hada awanun yuhtalasul ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala syai'in. Kata Rasulullah SAW, hada awanun, ini adalah masa-masanya yuhtalasul ilmu, diangkatnya ilmu minan nasi, dari manusia, hatta la yaqdiru minhu syai'in ala syai'in, sampai tidak tersisa sedikit pun dari ilmu ini. Jadi Abu Darda menceritakan bahwa ketika kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba mengangkat pandangannya ke langit. Kata para ulama, Rasulullah SAW saat itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, ini adalah masa-masa di mana ilmu akan dicabut dari manusia sehingga tidak tersisa sedikit. Qala Zaid bin Labid Al-Ansari. Mendengar ucapan Nabi itu, berkata seorang sahabat yang bernama Zaid bin Labid Al-Ansari. Zaid bin Labid adalah mendapatkan julukan yang unik. Kenapa? Karena beliau adalah An-Ansari, seorang Ansor. Aslinya dari Madinah. Nih, aslinya dari Yastrib. Waktu itu belum ada Madinah kan? Yastrib. Ketika beliau mendengar di Mekah itu ada seorang yang mengaku Nabi dan menyeru kepada agamanya, maka beliau datang ke Mekah. Ketika berjumpa dengan Rasul dan menyatakan keislaman sampai beliau tinggal di Mekah. Ketika turun perintah hijrah, maka beliau berhijrah ke Madinah. Jadi Ziyad bin Labid Al-Ansari ini adalah seorang yang muhajiriyun wal ansoriun, begitu. Seorang muhajir dan juga ansor sekaligus. Subhanallah.
Ya, begitu. Jadi memang Masya Allah. Orang yang pertama termasuk dari generasi pertama masuk Islam dari kalangan sahabat Ansor. Karena sebelum orang Nabi berhijrah, dia sudah di Madinah, sudah di Mekah, belajar kepada Rasul menjadi seorang Muslim. Dan ketika hijrah, maka beliau pun berhijrah balik ke kampungnya, sehingga seorang muhajir sekaligus sebagai seorang Ansor. Apa kata beliau? Ketika mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini masa-masa diangkatnya ilmu dari manusia, tidak akan tersisa sedikit pun. Kata beliau, "Kaifa yahtalisu minna ya Rasulullah?" Bagaimana ilmu itu akan diangkat dari kami wahai Rasulullah? Waqad qara'na al-Qur'an, padahal kami sedang membaca Al-Qur'an. Kami membaca Al-Qur'an, kami belajar Al-Qur'an. Bagaimana mungkin diangkat ilmu ini padahal kami membaca Al-Qur'an? Artinya Al-Qur'an mereka baca, mereka hafal, mereka jalankan begitu. Bukan itu saja, Allah. Wallahi, demi Allah, lanatru annahu walidukri annahu nisa'ana wa abna. Demi Allah, benar-benar kami akan mempelajarinya, akan benar-benar kami akan membacanya, dan kami pun akan memerintahkan untuk keluarga kami, istri-istri kami, dan anak-anak kami untuk membaca Al-Quran. Ya. Dipahami oleh Zaid bin Labi Al-Ansari bahwa bagaimana ilmu itu akan diangkat, sedangkan Al-Quran yang dimaksud dengan ilmu pastinya adalah Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu Al-Quran, hukum-hukum yang dalam Al-Quran yang sering disebut fikih dan lain sebagainya, syariat ini bagaimana akan diangkat sedangkan kami membaca di sini. Bukan itu saja, demi Allah akan kami ajarkan, akan kami perintahkan anak-anak dan istri-istri kami untuk belajar Al-Quran. Kata beliau. Kalau bahasa sekarangnya, bagaimana Al-Quran akan hilang? Akan kami dirikan pondok-pondok tahfidz, TPA, semua madrasah diajarkan Al-Quran, sehingga di negeri ini benar manusia membaca Al-Quran. Di masjid-masjid orang tadarusan, di masjid, di berbagai tempat orang sibuk dengan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Bagaimana itu akan diangkat? Apa jawaban Rasul? Hakilan ka ummuka ya Ziyad. Subhanallah. Ini istilah bahasa Arab, sakilan ka ummuk. Itu adalah bentuk respon kepada orang yang melakukan kekeliruan. Ya, yang kecewanya Rasulullah SAW terhadap Ziyad bin Labib ini. Artinya bisa jadi seseorang itu keliru, salah. Maka Rasulullah mengatakan bukan celaan. Arti secara letterlek, sakilat ka ummuk, ibu apa? Engkau kehilangan ibumu, begitu. Ya, engkau kehilangan ibumu. Itu hanya bentuk respon. Ya ini orang-orang kebiasaan orang-orang Arab. Kebiasaan orang-orang Arab. Kalau orang-orang Arab sedikit-sedikit sumpah, Allah, gitu kan. Gitu. Gimana Allah khair gitu kan orang-orang kayak gitu, gampang sekali sumpahnya ya, sedikit-sedikit sumpah gitu. Karena udah kebiasaan lisan kita, lisan seperti nah Rasulullah SAW mengucapkan sakilat kaum, ini adalah misalkan kebiasaan orang Arab ketika melihat ada seseorang yang keliru dan ingin akan dibenarkan. Kata beliau, in kuntu la'udduka min fuqahai ahli al-Madinah. Aku menganggap engkau ini adalah fuqaha ahli Madinah. Orang fuqahnya, orang faqihnya dari kalangan penduduk Madinah. Karena Ziyad bin Labib itu belajarnya lama kepada Rasulullah SAW. Wajar seorang sahabat mendapati apa yang ada di generasinya itu, di mana orang-orang begitu menghafal Al-Quran, banyak memahami Al-Quran. Jadi wajar, bagaimana mungkin diangkat ya Rasulullah? Padahal Al-Quran itu kami pelajari. Bahkan kami perintahkan kepada anak-anak dan istri-istri kami untuk belajar Al-Quran. Sehingga di mana-mana tersebar Al-Quran ini. Sampai anak-anak kecil itu sudah biasa hafal Al-Quran. Para sahabat yang kecil-kecil, yang segor itu, penghafal Al-Quran. Ya, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya,
Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Jubair, abadilah dari kalangan para sahabat Nabi. Belum para sahabat-sahabat yang lain. Mereka para pembawa Al-Quran. Bagaimana akan diangkat? Namun apa kata Rasulullah SAW? Aku menduga awalnya aku sungguh jadi keheranan Rasul. Karena dia adalah fuqaha ahli Madinah. Seharusnya tidak seperti itu ucapannya. Inilah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan. Sakilat ka ummu. Kok ucapan ini keluar dari engkau? Kata Rasulullah SAW. Hadihi Taurat wal Injil indal Yahud wal Nasara. Itu lihat Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan pada masa itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga membaca kitab-kitab mereka seperti kita membaca Al-Quran saat ini. Di masjid, kok kita baca? Itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membaca Alkitab, membaca Taurat, membaca Injil. Ada pada mereka kitab-kitab ini. Dihafal oleh mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Famada tubni anhum. Apakah hal itu berfaedah buat mereka? Apakah ada pada mereka faedah ketika ada Taurat dan Injil di tangan-tangan mereka? Bahkan dihafal oleh mereka, dibaca setiap saat oleh mereka. Bagaimana dampaknya? Apakah ada pada mereka? Tidak. Mereka meninggalkan Taurat dan meninggalkan Injil. Disebabkan mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, tidak memahami apa yang mereka baca, dan mereka dalam keadaan tidak mengamalkannya. Bagaimana mungkin mengamalkan kalau mereka sendiri tidak paham dengan Taurat dan Injilnya? Dan itu akan terjadi pada kalangan kaum muslimin. Halo, kan sekarang lagi zamannya survei ya. Disurvei umat Islam. Begitu. Siapa di antara mereka yang bisa membaca Al-Quran dan yang tidak bisa membaca Al-Quran? Kira-kira hasil surveinya apa? 50%-nya kemana? Atau 90%-nya kemana? Apakah 90% bisa membaca Al-Quran? Taruhlah 90% bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, yang 10-nya itu buta huruf Al-Quran. Nggak ngerti. Oh, yang 90% itu. Siapa di antara mereka yang ketika membacanya itu sambil berhenti dulu aja, klik dulu apa? Berapa yang tidak bakal disurvei? Dari mereka yang memahami dengan cara, berapa yang paham ketika membaca, langsung mengerti. Oh, maksud ayat seperti ini. Itu baru sisi bacanya. Nanti disurvei lagi, berapa di antara mereka yang memahami Al-Quran itu yang kemudian berjalan sebagaimana apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa? Apakah 90% mereka beramal dengan Al-Quran? Kalah, ini masjid kurang cukup. Kalau umat Islamnya sebagaimana dilakukan dalam Al-Quran, nggak cukup. Warka'u ma'arrokihin. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini dalil yang dibawa oleh para ulama untuk wajibnya sholat berjamaah. Wajib. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maka kita akan dapat ini masjid kurang mungkin harus dilebarkan satu. Kenapa? Seperti itu. Contoh yang paling keras, yang paling mudah. Apakah ada di masa sekarang seperti ini? Coba. Kali-kali ketika kita lihat umroh, itu bukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi saja, bukan di Haramain saja. Jamaah penuh. Taruh di Haramain mungkin karena jamaah umroh. Di masjid-masjid yang lain pun biasa, itu sama. Saya pernah sholat di masjidnya Syekh Rabi, yang satu dua di Madinah. Karena itu kajian. Jadi di tempat-tempat sholat di berbagai kota-kota di Saudi itu sama. Ketika datang waktu sholat, tinggalkan semuanya sholat. Penuh. Di antaranya bisa menjalankan. Di antaranya, apakah menjalankan semuanya? Tidak juga. Karena memang konsep ideal dari apa yang dijalankan oleh Nabi kita alaihissalam di masa dulu. Ya, seperti itu. Dan akan susah untuk bisa tegakkan.
Sehingga ketika Abu Darda, yang beliau di umur hidupnya yang cukup, istilahnya diberi umur panjang. Kata beliau, radhiyallahu ta'ala, ketika mendapati umat Islam pada zamannya, sungguh jauh apa yang kalian lakukan pada masa ini dengan masa-masa kami, para sahabat bersama Rasulullah SAW, kecuali sholat berjamaahnya. Itu lihat. Kata beliau, kata Abu Darda, kecuali sholat berjamaah. Yang lainnya kalian sudah jauh di masa-masa Nabi. Kita tahu, Abdullah bin Mas'ud begitu marah ketika ada orang di masjid didapati sedang membaca subhanallah pakai batu, pindahkan batu, subhanallah, subhanallah, subhanallah pakai batu. Alhamdulillah, marah. Sungguh baju-baju dan kuali-kuali Rasulullah SAW itu pasti belum hilang, masih ada, masih utuh. Tapi kalian sudah mengadakan hal-hal yang baru di dalam agama ini. Itu baru zikir jama'i yang kemudian memakai batu. Kan sekarang diganti, bukan lagi batu, pakai tasbih kah, ada lagi pakai yang biar kurang banyak buat ngitung tuh. Kalau pramugari pesawat kan ngitungnya sampai ya. Itu ada yang kayak gitu. Nggak cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Demikian kita anggapnya itu kan hal yang biasa. Betul. Yang namanya muhdasah umur itu awalnya dari kecil-kecil dulu, sedikit, baru nggak sadar. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Keadaan seperti itu. Kata Abu Darda, tidak ada yang tersisa pada kalian kecuali sholat. Ucapan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Auza'i. Kata Imam Al-Auza'i, aku tidak tahu apa yang akan diucapkan oleh Abu Darda kalau beliau hidup di masa sekarang ini. Apakah masih sholatnya juga masih seperti zaman Rasulullah? Dan ucapan Al-Imam Al-Auza'i ini dinukil oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam Syiar An-Nabawah. Aku tidak tahu apa yang akan diucapkan oleh Imam Al-Auza'i jika beliau hidup di masa sekarang ini, apakah bisa mengucapkan seperti itu. Karena sholat kita ini sudah jauh dari apa yang dipimpin oleh Nabi. Itu zamannya Imam Al-Zahabi yang sehidup dengan Al-Imam Ibnu Katsir, yang sehidup sejaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita katakan sekiranya Abu Darda hidup di masa sekarang ini, mau ngomong apa beliau radhiyallahu ta'ala. Sholat kita sudah rapat saja susah, ya kan? Sholat kita dalam keadaan berjamaahnya juga tidak sebagaimana jemaah berjamaahnya dulu para sahabat yang mereka benar-benar bekerja berupaya untuk bisa mewujudkannya sholat berjamaah bersama imam. Demikianlah masalah muslimin di padang. Maka kata Rasulullah SAW, lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka punya Taurat, punya Injil, akan tetapi mereka tidak beramal dengannya. Fama tuqni anhum, famada tuqni, bagaimana? Apakah mereka ada faedahnya? Taurat itu, Injil itu ada faedahnya pada mereka? Tidak. Maka saya mengingatkan untuk diri saya dan juga para jamaah sekalian tentang Al-Quran ini. Mari kita baca Al-Quran. Membacanya, faedahnya luar biasa. Sudah lewat penjelasannya, hadis-hadisnya. Tentang satu huruf itu seperti apa balasannya. Ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu ketika kita membacanya, kita pun berupaya untuk memahaminya. Dan ketika kita memahaminya, mentadaburinya, maka kita lanjutkan dengan beramal dari apa yang bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Ya, ketika kita tidak mengerti, bertanya kepada orang yang mengerti di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memudahkan membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, dan kemudian kita istiqomah hingga akhir hayat kita, sehingga Allah catat bahwa kita kelak yaumil akhir dikumpulkan bersama para pembaca Al-Quran dari kalangan para sahabat Rasulullah dan orang-orang soleh yang bersama mereka, dan kemudian kita mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Mohon maaf dari apa yang saya
jelaskan selama 5 hari berturut-turut ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.